Saya Kamania DM dengan NIM 211081732006 ingin mempresentasikan bisnis plan tugas kewirausahaan. Di sini ada table of contents. Yang pertama nama perusahaan dan bidang usaha, yang kedua alamat perusahaan dan kontak, yang ketiga tujuan, sasaran, dan strategi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima nama pemilik, karyawan perusahaan, nomor 6 job desk, nomor 7 visi dan misi, nomor 8 portofolio bisnis, nomor 9 mengembangkan rencana fungsional, dan yang terakhir nomor 10 ada anggaran. Yang pertama itu nama perusahaan dan bidang usaha. Di sini saya menggunakan nama perusahaan Testfood dengan badan hukum tahun berdiri dengan PT Testfood tahun berdirinya yaitu 2023. Nah, di sini bidang usahanya yaitu berupa makanan dengan menu banana roll. Usaha ini merupakan usaha makanan ringan dengan berbahan dasar pisang, menggunakan bahan yang berkualitas sehingga produk yang dihasilkan juga berkualitas dan membuat daya tarik pelanggan. Produk Testfood dijual melalui website dan Instagram sehingga dapat dijangkau lebih banyak oleh pelanggan. Selanjutnya ada alamat dan kontak. Di sini saya menggunakan alamat Jalan Awang Sejahtera nomor 67 RT 14 Pangeran Banjarmasin Utara. Di sini ada kontak pemilik usaha yaitu Kamania DM. Nomor teleponnya bisa dilihat sendiri. Ini masih menggunakan email pribadi saya dengan nama Instagram yaitu Testfood. Selanjutnya ada tujuan, sasaran, dan strategi. Di sini tujuannya yaitu untuk menyediakan produk dengan menu utama banana roll berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan secara berkelanjutan, memperluas jangkauan bisnis, dan mencapai kepuasan pelanggan. Nah, untuk sasarannya sendiri itu masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya seperti pada pasar lokal dan online. Selanjutnya ada strategi yaitu pemasaran dan promosi, menggunakan strategi pemasaran yang efektif dengan pemasaran melalui website dan media sosial. Inovasi produk itu selalu mengembangkan dan menyediakan produk yang dibuat untuk menarik minat pelanggan. Ketiga ada kualitas produk dan layanan pelanggan, menyediakan kualitas produk yang tinggi dan melayani pelanggan secara responsif dan ramah. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dan pelatihan karyawan, melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain dan melakukan pelatihan terhadap karyawan agar kompeten dan berdedikasi. Selanjutnya ada struktur organisasi dengan pemilik usaha yaitu saya sendiri Kamania DM, dan manajer yaitu Risma, produksi Renanda, pemasaran Mia, keuangan Amel, dan kasir sewa. Nah, di sini ada nama pemilik dan karyawan. Seperti pada struktur organisasi tadi, di sini jumlah keseluruhannya ada 6 orang, yaitu pemilik 1 orang, manajer 1 orang, produksi 1 orang, pemasaran 1 orang, keuangan 1 orang, dan kasir 1 orang. Selanjutnya ada job desk dari masing-masing yang ada pada struktur organisasi tadi. Yang pertama yaitu pemilik usaha. Di sini job desk-nya mengembangkan rencana bisnis termasuk penetapan visi, misi, dan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya melakukan analisis pasar dan penelitian tren industri untuk menginformasikan keputusan bisnis yang tepat. Yang terakhir yaitu menjalin kemitraan atau kerjasama strategis dengan pihak terkait untuk memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya ada tugas dari manajer yaitu mengawasi dan mengelola operasional harian Testfood termasuk produksi, persediaan, dan pemasaran. Merekrut, melatih, dan mengelola tim karyawan dan memastikan standar kualitas dan kebersihan yang tinggi dalam proses produksi penjualan. Selanjutnya ada produksi dengan job desk merencanakan dan mengatur produksi, mengelola bahan baku dan kualitas produk, berinovasi untuk mengembangkan produk pada banana roll. Yang selanjutnya ada pemasaran dengan job desk melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumen, preferensi, dan kebutuhan yang berkaitan dengan makanan banana roll. Lalu membuat konten kreatif dan menarik untuk memperkuat keterlibatan pelanggan dan membangun basis pengikut yang setia. Selanjutnya ada menentukan posisi merek dalam pasar makanan pisang coklat, membedakan banana roll dari pesaing dan menyoroti keunggulan uniknya. Yang selanjutnya ada keuangan, yaitu dengan job desk merencanakan dan mengelola keuangan, mengelola investasi dan manajemen risiko keuangan, menyusun laporan keuangan,
Lalu yang terakhir ada kasir, yaitu menerima pembayaran dari pelanggan yang membeli produk Bananas Roll. Kasir harus menjaga catatan transaksi secara akurat dan melaporkan pendapatan harian kepada pemilik usaha. Selanjutnya ada visi dan misi. Dengan visi yaitu menjadikan bisnis makanan yang dikenal secara global dengan reputasi yang kuat untuk kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Ada misinya juga. Yang pertama, berkomitmen untuk menyajikan makanan segar berkualitas tinggi dan lezat kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan pengalaman makanan yang luar biasa dengan pelayanan ramah dan lingkungan yang nyaman. Yang ketiga itu selalu berinovasi untuk menciptakan produk baru yang lebih menarik. Selanjutnya ada portofolio bisnis. Yang pertama yaitu produk. Di sini menggunakan 3 variasi, yaitu yang pertama Bananas Roll klasik dengan pisang coklat dengan adonan lembut dan rasa klasik yang nikmat. Yang kedua ada Bananas Roll crunchy pisang coklat dengan adonan yang renyah dan tekstur yang unik. Yang ketiga ada Bananas Roll spesial. Di sini varian khusus dengan rasa dan topping terbatas yang menarik. Selanjutnya ada outlet dan ekspansi. Nah, rencana jangka pendeknya yaitu sekitaran 1 tahun. Bananas Roll dijual secara online dulu. Lalu rencana jangka menengah yaitu sekitar 3 tahun adalah membuka 1 atau 2 outlet baru dalam 2 tahun ke depan di sekitaran Banjarmasin. Yang terakhir yaitu rencana jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun ke depan adalah memperluas ke wilayah lain di dalam dan luar kota dengan konsep waralaba. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk mempromosikan produk dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, menawarkan program diskon dan loyalty untuk meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam acara makanan, festival, dan pasar kuliner untuk meningkatkan exposure merek. Yang keempat itu menggunakan iklan online dan offline yang tepat untuk mencapai target audiens. Selanjutnya ada keuangan, yaitu penjualan yang konsisten dengan target peningkatan pendapatan tahunan, membangun kerjasama dengan pemasok untuk memastikan kualitas bahan baku dan mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga, memantau kinerja keuangan secara berkala dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Nah, ada juga perbedaan dengan kompetitor, yaitu Testfood menyediakan variasi produk, menyediakan Bananas Roll versi frozen, dan dapat menerima pesanan untuk acara-acara. Selanjutnya ada mengembangkan rencana fungsional. Nah, yang pertama yaitu rencana produksi dengan menentukan kapasitas produk harian dan mingguan berdasarkan permintaan pasar dan kemampuan produksi. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk bahan baku seperti pisang, coklat, keju, dan bahan tambahan lainnya. Nah, yang ketiga, menggunakan proses produksi yang efisien, termasuk pengupasan, potongan pisang, persiapan adonan, penggorengan, dan penyelesaian produk. Selanjutnya, memastikan kualitas dan konsistensi produk dengan standar yang ditetapkan. Lalu, memperhatikan kebersihan dan sanitasi dalam seluruh proses produksi. Yang kedua, ada rencana persediaan bahan baku. Di sini menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang dapat dipercaya dan berkualitas. Lalu memantau stok bahan baku secara teratur dan rutin. Lalu merencanakan pemesanan untuk menjaga ketersediaan yang memadai. Mengelola persediaan dengan baik untuk menghindari pemborosan dan meminimalkan kerugian. Nah, yang ketiga yaitu rencana pemasaran, yaitu menentukan segmen pasar yang menjadi target utama seperti pasar lokal dan online, menggunakan strategi pemasaran yang efektif termasuk branding dan promosi, menyusun rencana pemasaran dengan target yang jelas dan mengidentifikasi saluran distribusi yang optimal. Lalu menyusun rencana pemasaran Lalu melakukan analisis pesaing untuk memahami posisi pasar dan membedakan produk kita. Yang keempat ada rencana layanan pelanggan dengan menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional, mengembangkan sistem pemesanan dan pengiriman yang efisien untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah rencana keuangan, itu menyusun anggaran dan proyeksi keuangan yang realistis, melakukan pengendalian biaya yang efektif, dan mengelola laba dengan baik. Yang keenam ada rencana riset dan pengembangan,
Nah, identifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru, varian rasa, atau inovasi dalam proses produksi, lalu melakukan riset pasar dan pelanggan untuk memahami tren baru dan kebutuhan konsumen. Fungsi selanjutnya ada anggaran. Nah, di sini ada untuk alat-alatnya yaitu paper box, wajan, gas, japitan, pisau, talenan, toples plastik, sarung tangan, plastik, serok penggorengan. Nah, dengan harga yaitu total 242.000. Nah, di sini juga ada bahan-bahannya seperti pisang, kulit lumpia, tepung roti, keju, coklat batang, sos tiramisu, saus green tea, susu kental manis, dan minyak goreng dengan total yaitu 261.000. Nah, di sini dari total tadi kami menjual satu paper box dengan banana slow klasik yaitu dengan harga 10.000, banana slow crunchy dengan harga 12.000, dan banana slow spesial dengan harga 15.000. Nah, untuk rata-rata penjualan 50 porsi per hari akan menghasilkan 489.000 per harinya. Lalu dalam per minggu akan menghasilkan 3.423.000 dan untuk per bulannya 13.692.000. Nah, lalu di sini saya menggaji karyawan dengan manajer yaitu 2 juta, produksi 1.600.000, pemasaran 1.600.000, keuangan 1.600.000, kasir 1.300.000. Nah, dari total gaji tersebut, maka pengeluarannya yaitu berjumlah 8.100.000. Di sini kita dari hasil tadi terdapat laba yang sudah dihitung dari penghasilan dikurang pengeluaran yaitu 13.692.000 dikurang pengeluarannya itu 8.100.000 dengan jumlah bersih sekitar 5.592.000 per bulan. Nah, adapun laba jangka pendek dengan waktu 1 tahun sekitar 5.592.000 per bulan, jangka menengah yaitu 3 tahun dengan laba 10.100.000 per bulan, jangka panjang yaitu lebih dari 3 tahun dengan untung 15 juta per bulan. Nah, terima kasih, mungkin itu saja paparan dari saya mengenai bisnis plan ini. Terima kasih.